Ada yang bilang sekarang itu sesama Habib saling bertengkar, sesama Habib saling marah, sesama Habib saling menyalahkan. Kemudian ada juga yang bilang bahwa semua itu hanyalah akting belaka agar kelihatan seolah-olah mereka ini tidak sejalan, tidak sepakat, tapi sebenarnya di belakang saling bergandengan tangan. Tapi di sini saya menemukan sebuah video di mana ada seorang Habib yang marah-marah. Tapi marah-marahnya itu beda. Kita simak bersama videonya. Tersambung atau tidak, sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Tidak penting katanya. Mereka heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan. Tapi mereka tidak pernah heboh ketika cucu dan darah daging Rasulullah yang tidak ada satu wujud pun yang mampu meragukan ketersambungan nasabnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai, itu dibunuh, tidak terjadi kehebohan sama sekali. Buat apa kalian heboh nasab yang masih belum tentu benar, tapi kemudian nasab seorang yang pasti tersambung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibunuh dan dibantai, dan kalian diam saja. Dan saya lebih sakit hati kalau yang diam itu. Kalau kita melihat ceramahnya dari Habib tadi, kelihatannya dia adalah seorang Habib yang beraliran Syiah. Tapi terserah aliran Habib tersebut Syiah, Wahabi, ataukah aliran HTI, itu terserah. Namun intinya kita sebagai orang Indonesia, orang Nusantara, yang diinginkan adalah pengakuan dari para Habaib ini, pengakuan dari klan Ba'alawi bahwa nasab mereka tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian kalau dalam video tadi dia masih bilang entah benar entah tidak, kemudian boleh percaya boleh tidak, dan sekarang sudah tidak saatnya seperti itu lagi. Artinya sekarang itu bukan lagi masa keraguan. Kalau dulu sebelum adanya tesis ilmiah, sebelum adanya tes DNA, keraguan-keraguan seperti itu mungkin masih wajar. Tapi sekarang sudah ada tes DNA. Apa yang perlu diragukan lagi? Karena dengan tes DNA itu semua sudah terlacak jelas dan terungkap jelas siapapun yang ada di dunia ini. Artinya ketika Habaib selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai dzurriyyah Nabi dari jalur laki-laki, kemudian mempunyai kitab nasab yang setumpuk tebalnya, kemudian juga mempunyai penjelasan riwayat dari kakek leluhur mereka. Tapi ketika dilakukan tes DNA ternyata semua itu tidak sejalan, ya artinya buku nasab tersebut sudah tidak berlaku lagi. Yang digunakan adalah hasil tes DNA. Karena misalnya di buku nasab tersambung kepada Rasulullah, tapi ternyata dalam tes DNA hasilnya haplogrupnya adalah G, yaitu berarti antara kitab nasab dan tes DNA tidak sejalan. Kemudian mana yang akan kita ikuti? Yang akan kita ikuti tentu saja tes DNA tersebut, karena ini adalah catatan yang valid. Kalau soal buku nasab, yang namanya catatan itu bisa dilakukan oleh manusia. Artinya dalam pencatatan manusia itu bisa punya kesalahan. Ada kadang salah nulis, ada kadang dimasukkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada, dan lain sebagainya. Tapi kalau tes DNA ini adalah catatan Tuhan. Jadi kalau untuk membantahnya itu sudah sangat sulit dilakukan. Sehingga ketika ada dua hal yang bertabrakan, yang tidak sejalan antara hasil tes DNA dan catatan buku nasab, maka yang digunakan adalah tes DNA tersebut. Sehingga sekarang bagi para Ba'alawi atau para Habib dari Yaman, mana yang berani menunjukkan hasil tes DNA-nya ke publik? Dulu pernah ada seorang Habib bernama Agus.
kemudian dia mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Hasilnya G. Tapi ujung-ujungnya setelah hasilnya G, dia malah menantang mubahalah kepada siapa saja yang meragukan kalau nasab habaib tidak tersambung kepada Rasulullah. Sehingga hal itu justru memicu kontroversi dari masyarakat di Indonesia. Artinya, lawang jelas haplogrupnya saja G kok masih bersikukuh berharap memiliki darah nyambung kepada Rasulullah. Ini kan suatu harapan yang aneh dan tidak masuk akal. Makanya ketika dia menantang debat atau menantang mubahalah kepada siapapun yang meragukan nasab Alawi, disitulah akhirnya masyarakat di Indonesia menjadi sadar dan menjadi paham dan menjadi mengerti bahwa memang selama ini mereka ini menutupi sesuatu hal yang tidak boleh diumbar ke permukaan, yakni terkait nasab mereka. Dan kembali ke video awal tadi, misalnya Habib marah-marah dan tidak peduli lagi nasabnya tersambung kepada Rasulullah atau tidak. Sekarang itu yang dibutuhkan bukan hal seperti itu, tapi yang dibutuhkan adalah kejujuran dan pengakuan dari klan Ba'alawi itu. Ba'alawi itu harusnya berani menyampaikan ke publik, ke seluruh masyarakat di Indonesia bahwa nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Jika mereka tidak melakukan semua itu, otomatis masyarakat di Indonesia, masyarakat di Nusantara, terutama umat Nahdliyin, tidak akan lagi percaya kepada mereka. Akhirnya, apapun yang mereka lakukan hanya akan menjadi bahan guyonan dan akan menjadi bahan tertawaan seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bahkan ketika ada Habib melakukan amal ibadah, maka hal itu akan ditertawakan. Ketika Habib marah-marah, juga akan ditertawakan. Ketika Habib mengibah, meminta belas kasih sambil menangis, juga akan ditertawakan. Kenapa? Ya karena selama ini banyak masyarakat di Indonesia yang merasa terbohongi dan tertipu oleh pengakuan mereka. Selama ini banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap mereka adalah cucu Nabi, sehingga menghormati, menghargai, bahkan menyanjung mereka melebihi manusia pada umumnya. Sehingga ketika semua itu terungkap bahwa ternyata nasab mereka tidak tersambung kepada Rasulullah, ya akhirnya masyarakat di Indonesia menjadi cuek dan akhirnya hanya mentertawakan apa saja yang mereka lakukan.